Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2303542010006 dari program studi Agribisnis. Saya akan menjelaskan materi PowerPoint saya yang berjudul polusi. Apa itu polusi? Polusi adalah kondisi yang timbul ketika senyawa kimia, energi, atau polutan masuk ke lingkungan yang merusak ekologi, kondisi lingkungan, dan menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup. Penyebab terjadinya polusi disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang sangat menentukan, ialah yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah sumber daya alam yang digunakan oleh setiap individu, yang ketiga jumlah polutan yang dikeluarkan oleh setiap jenis sumber daya alam, dan yang terakhir teknologi yang digunakan. Selain itu, pencemaran dapat terjadi secara alami, misalnya dengan terjadinya letusan gunung, maka menimbulkan polusi di udara, air, dan juga di lahan-lahan pemukiman maupun lahan potensial lainnya. Adapun jenis-jenis polusi, diantaranya ada polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Untuk penjelasan polusi udara, di mana polusi udara adalah polusi yang terjadi di udara karena masuknya bahan pencemar yang jumlahnya melewati batas normal. Ada beberapa bahan pencemar yang mengandung zat yang tercampur dengan udara, yaitu sulfur oksida, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Adapun penyebab dari polusi udara yakni kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung Merapi meletus, kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Dampak yang ditimbulkan dari polusi udara untuk kesehatan manusia diantaranya membuat mata merah dan iritasi, kulit menjadi gatal-gatal dan bersisik, iritasi pada saluran pernapasan, gangguan pernapasan, mengganggu tumbuh kembang anak, mengurangi jarak pandang, dan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dampak polusi udara terhadap lingkungan yakni hujan asam, kabut, dan perubahan iklim global. Solusi dalam mengatasi polusi udara diantaranya mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, kurangi merokok, jangan membakar sampah, menggunakan produk ramah lingkungan, menanam pohon, tidak membakar hutan, daur ulang sampah, memasang alat penyaring udara. Jenis-jenis polusi selanjutnya yaitu polusi air, di mana polusi air atau pencemaran air adalah bercampurnya zat pencemar dan air melalui sungai, pantai, danau, dan air tanah yang mengakibatkan kualitas air menurun. Pun penyebab dari polusi air yang diantaranya limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri pabrik, limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian, limbah yang dihasilkan dari aktivitas peternakan dan perikanan, sampah yang dibuang sembarangan, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, perusakan hutan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dan pertambangan dan tumpahan minyak. Dampak yang ditimbulkan dari adanya polusi air yaitu kerusakan ekosistem yang ada di perairan, terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor, biota dan makhluk hidup air mati karena kualitas air memburuk, sumber air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang, gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air tersebut, penurunan kualitas lingkungan sekitar, keseimbangan lingkungan yang tadinya terjaga menjadi terganggu. Solusi yang bisa diberikan diantaranya melakukan pengolahan limbah dengan benar, tidak mendirikan kawasan industri di dekat sumber air, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya sembarangan ke perairan, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya yang berlebihan, melakukan penanaman pohon. Jenis-jenis polusi yang selanjutnya yaitu polusi tanah. Polusi tanah atau pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Penyebab dari polusi tanah yaitu disebabkan oleh limbah organik dan anorganik, limbah cair dan limbah padat, limbah pertanian, kebakaran hutan, dan bencana alam. Dampak yang ditimbulkan dari adanya polusi tanah yakni kesuburan tanah berkurang, membuat tumbuhan dan makhluk hidup lainnya mati, menyebabkan pencemaran udara, muncul wabah penyakit, dan merusak ekosistem. Solusi yang dapat diberikan diantaranya dengan mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk, mengurangi penggunaan barang kemasan, mengurangi waste footprint terhadap manusia, berhenti membuang sampah di tanah.
Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya polusi yaitu di mana untuk dampaknya bagi kesehatan, penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, pneumonia, penyakit jantung, kanker, dan gangguan perkembangan pertumbuhan pada anak-anak serta gangguan perkembangan otak. Dampak bagi lingkungan yakni perubahan iklim seperti gas rumah kaca dari polusi, mempercepat pemanasan global, kerusakan ekosistem yakni polusi air dan tanah, mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna, penipisan lapisan ozon yakni zat kimia tertentu dalam polusi merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi UV, hujan asam yang merusak tanah, air, dan bangunan. Adapun solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi polusi ada berbagai macam tingkat, dimulai dari di tingkat individu, di tingkat komunitas, dan juga di tingkat pemerintah. Nah, untuk di tingkat individu, solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi polusi adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, pisahkan sampah organik dan anorganik, daur ulang, dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hindari membuang sampah sembarangan, terutama di sungai atau laut. Pilih produk yang terbuat dari bahan alami dan mudah terurai. Tanam pohon-pohon yang menyerap karbon dioksida dan membantu membersihkan udara. Untuk di tingkat komunitas yang bisa dilakukan yakni dengan pengelolaan sampah bersama, program penghijauan, gunakan energi terbarukan seperti penggunaan energi surya, angin, atau air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan untuk di tingkat pemerintah yakni dengan diberikannya dukungan pengembangan dan penggunaan teknologi yang lebih bersih, pengembangan transportasi umum, alokasikan lahan untuk taman dan ruang hijau lainnya. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai polusi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, ada yang saya sampaikan yaitu biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.